Anda tepat nggak sih Pak dengan kenaikan UMP 5,1% di saat kalau kita lihat daerah-daerah lain ini bahkan jauh nih di bawah dari ketetapan itu Pak? Begini Mbak, soal tepatnya atau tidak tepatnya itu kan tergantung komunikasi. Cuma yang saya persoalkan dalam kondisi menaikkan ini yang saya pikir momennya tidak pas. Karena momennya yang dikatakan oleh pihak pemerintah bahwa kenaikan ini adalah untuk menaikkan kesejahteraan buruh atau apa namanya uh, dalam kondisi kita baru menyelesaikan dari situasi pandemi ini, tiba-tiba terjadi seperti ini kan kondisi sekarang kan para pengusaha ini kan masih dalam posisi babak belur, masih dalam posisi dalam masih mau merangkak untuk bisa menaikkan dia punya kemampuan usahanya untuk membiayai para buruh. Yang kita takutkan nanti akibat kenaikan ini, akhirnya nanti para buruh, para pengusaha itu tidak mampu membiayai gajinya, akhirnya dia tutup. Padahal kalau para buruh saya yakin dan percaya dengan kondisi yang sekarang pun mungkin bisa menerimanya. Kalau memang kebijakan daripada pengusaha yang harus kita dorong untuk bagaimana mendapatkan hasil di akhirnya. Misalnya kalau memang perusahaannya itu berkemampuan yang biasanya diberikan bonus tambahan itu setiap tahun 1 kali. Jadi kenapa nantinya kita dorong supaya memberikan bonus 2 bulan atau 3 bulan kalau si perusahaan mampu itu. Jadi kita kan menjalankan suasana ini supaya nyaman. Karena bagaimanapun kalau suatu keputusan yang ditentukan UMP itu kalau kan komunikasi dengan pengusaha sama si karyawan itu saya katakan tadi pasti karyawan itu akan menuntut UMP yang maksimal. Nah, sementara walaupun ada kebijakan seperti yang dikatakan ya, kalau perusahaannya tidak mampu, kan mampu tidak mampunya itu kan harus ada dasar ukurnya. Pada saat mungkin di sekarang tidak mampu, nantinya mampu. Pada saat dia sudah terputuskan tidak mampu, pasti kan dia pakai yang lama. Itu yang saya bilang bisa menciptakan kegaduhan antara buruh dengan pengusaha, Mbak. Jadi itu kalau misalnya keputusannya tadinya udah koordinasi dengan pengusahanya kan pasti pengusaha-pengusaha manufaktur yang seperti sekarang ini pasti kan udah bersosialisasi dengan asosiasi-asosiasinya soal kemampuannya udah ada dasar perhitungannya itu Mbak. Dan pada saat pertemuan dengan Kadisnaker kita mempertanyakan dasar perhitungan untuk menaikkan yang tadinya dari 0,58 ke 5,1 itu apa? Nah, katanya karena tingkat inflasi, karena tingkat ini, ya kan sebelum memutuskan kan sebelum tanggal 21 November itu kan kajian-kajian seperti itu kan sebenarnya udah ada, udah harus bisa mereka rumuskan itu Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Diana lagi. Bu Diana seperti tadi yang dikatakan Pak Sinaga meskipun dengan dalih untuk memberikan keadilan bagi buruh, tapi kan sebetulnya dampak bagi pengusaha diantaranya dengan adanya kenaikan UMP ini bisa menaikkan biaya produksi gitu salah satunya. Nah, apakah nanti dengan naiknya biaya produksi kemudian ketidakmampuan pengusaha-pengusaha dalam menyesuaikan dengan kenaikan UMP ini akan ada potensi PHK lebih lanjut gitu Bu? Apalagi kita tahu bahwa situasi saat ini juga ekonomi para pengusaha juga sedang mulai bangkit. Iya Mbak, kalau dari kami sendiri, dari Kadin, itu selalu berbicara bukan hanya akan mem-PHK, tetapi kami lebih melihat kepada, dari awal saya sudah sampaikan bahwa yang terdampak ini adalah UMKM. Nah, justru pada saat sekarang ini, dengan Pergub direvisi, berarti tidak akan memberikan semangat yang besar oleh UMKM. Kenapa? Karena pada saat pandemi UMKM terdampak, mereka banyak yang sudah merumahkan karyawannya, Mbak. Dengan tanda kutip yang saya sampaikan, merumahkan itu memang tidak memberhentikan. Tapi di sini karena harus berbicara UMP, yang dimaksud UMP adalah untuk pekerja 0 sampai dengan 12 bulan. Artinya yang kemarin UMKM banyak merumahkan pekerjanya, sehingga untuk melakukan kegiatan operasionalnya mereka akan menghitung ulang, Mbak.
ini yang saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau berbicara mengenai keadilan, lihat UMKM yang ada di DKI Jakarta. Ini yang sebenarnya kita sudah sampaikan berkali-kali, makanya saya selalu mengatakan bahwa saya diam bukan berarti kita menerima 100% begitu, tapi karena ada turunan itu, kita terima itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita juga tidak melakukan aksi yang frontal, karena ingin iklim usaha di DKI Jakarta kondusif. Tetapi ingat, UMKM terdampak. Dan terdampak ini dia untuk bangkit kembali membutuhkan waktu yang mungkin tidak saat ini, karena dengan UMP yang ditetapkan lebih besar dari yang kemarin. Itu Mbak. Oke, artinya Bu Diana ini sebetulnya yang paling terdampak adalah UMKM yang mana salah satu juga merupakan tonggak dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Nah, Bu Diana, beberapa waktu lalu kan Pak Anies sempat mengancam nih bagi para pengusaha yang tidak menaikkan UMP ini akan dikenakan sanksi. Tapi sebelumnya juga Bu Diana mengatakan sebetulnya Pak Gubernur mengatakan Pergub ini ada kok turunan SK kepala dinasnya gitu. Kalau misalkan pengusaha tidak mampu bisa menyesuaikan ada kelonggaran. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Bu? Ya, inilah Mbak yang akhirnya teman-teman menganggap bahwa polemik. Kemudian juga ada yang sampai menyampaikan kepada kami, ini apakah politis ataukah memang betul-betul keputusan yang berkeadilan. Nah, hal ini saya kembalikan kepada penilaian masing-masing. Itu Mbak. Oke, politis atau berdasarkan keadilan. Saya ingin ke Pak Sinaga lagi Pak, katanya politis atau berdasarkan keadilan. Nah, sedangkan kenaikan UMP ini juga ternyata berdampak nih kepada keuangan daerah yang mana Pemprov DKI Jakarta saja ini bisa mengeluarkan dana ekstra bisa di kisaran 200 miliar rupiah lebih nih untuk membayar upah PJLP dan ini juga akhirnya diambil dari pos belanja tidak terduga. Apakah Anda menilai ini cukup tepat apalagi di saat kondisi momentum pemulihan ekonomi saat ini, Pak? Jadi Mbak, waktu pembahasan Banggar kami itu mengalami defisit. Sehingga waktu itu pos DBT itu tidak sesuai dengan aturan pusat. Makanya saya katakan ada apa di baliknya ini sebenarnya. Sementara dengan kenaikan UMP yang waktu belum ditentukan UMP-nya masih yang 0,58, kita udah defisit. Baru kita dinaikkan dari 5,1 makin besar lagi defisit anggaran kita. Akhirnya pos waktu pembahasan di Banggar itu kita alokasikan kurang lebih 10 bulan. Itu yang saya katakan, ini kebijakan gubernur yang sudah memutuskan kalau dikatakan ini merupakan suatu politis, ya satu sisi karena memang setiap kegiatan atau kebijakan gubernur kan masih bersifat politis. Nah, cuma janganlah memanfaatkan situasi seperti jangan memanfaatkan buruh untuk berpolitik. Itu yang saya selalu katakan. Kalau memang kita mau berkeadilan, jangankan seperti 5,1%. Bila perlu kita bikin pembanding dengan wilayah lain, wilayah sekitar. Misalnya Bekasi kita dapat temukan, Bekasi sama Purwakarta 4,8. Di kita masih 4,6. Kenapa nggak dibikin 5 juta? Kalau misalnya berkeadilan dan kita mau memperhatikan buruh, dan diperjuangkan pada saat membuat kajian dan pembahasan di awal sehingga para pengusaha atau pembuat keputusan bersama-sama untuk membuat keputusannya tidak seperti ini. Nah, udah diputuskan tiba-tiba dalam waktu sekejap berubah lagi itu Mbak. Dan dasar perhitungan seperti yang dikatakan Mbak Diana tadi, ini yang paling berdampak kan takutnya nanti seperti warteg pedagang itu kan akan menjadi beban sama dia, beban si pengusaha. Yang tadinya wacana satu partai atau 10 orang akibat kenaikan UMP ini sampai terjadi kurang kan kasihan si buruh, saya kan si pekerja karena UMP ini kan kita berikan aja di semua elemen ekonomi, misalnya UMKM. Jadi maksud saya, saya ingin memutuskan
Oke, kami sudah tangkap poinnya Pak Sinaga, terima kasih. Saya ingin ke Bu Diana nih, Bu Diana, kalau Anda melihat apakah pemerintah pusat ini perlu turun tangan terkait dengan polemik ini? Karena di satu sisi ada turunan Perpres yang katanya boleh memberikan kelonggaran, tapi di satu sisi ada ancaman sanksi juga nih Bu. Ya, itu justru Mbak. Saya berpikir bahwa yang punya kewenangan untuk berbicara ini adalah kementerian terkait. Sehingga makanya Kadin mengambil sikap bahwa kami tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan buat kami sendiri, sehingga kami harus membuat iklim usaha kondusif, dan kalau memang dianggap undang-undang tersebut atau pergub tersebut atau peraturan tersebut salah, tentunya ada yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan itu salah. Jadi Oke. makanya kami melakukan ini dan bersikap seperti ini.